Belakangan ini, publik ramai menggaungkan gerakan Stop Totot Wut Wut di jalan. Seruan ini muncul sebagai bentuk protes agar pejabat maupun pengguna jalan tidak lagi menyalakan sirine, strobo, dan rotator secara ilegal. Gerakan warga menolak sirine dan strobo tidak pada tempatnya viral setelah demo rusuh pada akhir Agustus lalu. Warga menyebut hak pengguna jalan sama karena sama-sama membayar pajak. Mengacu pada Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengguna strobo, sirine, dan rotator hanya diperbolehkan untuk kendaraan tertentu yang memiliki hak utama, seperti pemadam kebakaran, kendaraan untuk pertolongan saat kecelakaan, ambulans, kendaraan pimpinan negara, hingga iring-iringan pengantar jenazah. Artinya, kendaraan pribadi tidak diperbolehkan menggunakan sirine dalam kondisi apapun. Jika melanggar, bisa dipidana dengan ancaman penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Meski begitu, fenomena kendaraan menggunakan strobo dan sirine masih ditemui di jalan-jalan besar Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Kami, Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu ya terus yang kita dorong. Stop, tot, wuk, gitu. Jangan sampai salah. Ya. Tapi kalau kita tadi sudah melihat bagaimana paket pengantar kita dialog hari ini, sebenarnya yang bikin kesel, kalau saya ya Andi Gumala ya, yang bikin kesel itu bukan pemberian jalannya, tetapi mungkin momennya. Biasanya kan stop, tot, wuk itu kan dibunyiin tuh kalau lagi macet tuh. Iya. Kalau lagi macet minta jalan. Nah sementara yang bikin kesel kan kita aja nggak bisa jalan. Disuruh terbang kali kita ya. Emang kita mau lari kemana gitu kan, sama-sama macet. Nah, makanya setuju banget nih sama adek Nas itu, anak kecil yang ngomel-ngomel. Oh yang marah-marah iya. dari dalam mobil kita ya? Kita sama-sama mau pulang, kita sama-sama mau tidur. Kita sama-sama bayar pajak. Iya kan? Oke, langsung saja kita bahas fenomena ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Rizal Nova Mujahid, analis Don Emprit. Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi Bang Rizal. Memang kalau analis media sosial kita makarnya dompet memang ya pada pagi hari ini. Oke, kemudian ada juga Mas Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya kok ke Bang Rizal terlebih dahulu Bang. Ini kan sebenarnya fenomena udah lama bahwa menggaungkan jangan memberikan jalan untuk mereka yang totot pupuk begitu. Nah ini kenapa sampai tiba-tiba sekarang begitu masif, begitu viral ketimbang sebelumnya? Ya ini kalau udah jadi gerakan namanya udah bukan cuma ekspresi keresahan ya, tetapi sudah menjadi ekspresi kayaknya mungkin bisa dikatakan pembangkangan terhadap arogansi kekuasaan, karena bisa dikatakan ini ada arogansi. Seperti yang dikatakan Mala dan Philip tadi, permasalahannya sebenarnya ketika macet terus dibunyikan totot wukuk itu mau dikemanain, emangnya mau dikemanain itu gitu. Salah satu bentuk intimidasi juga kepada pengendara lain. Nah, kalau kita lihat trennya, sebenarnya percakapan ini mulai rame dari sejak kira-kira seminggu setelah setelah demonstrasi besar-besaran itu ya. Ada yang nyeletuk tuh di media sosial. Tumben nih, setelah semingguan ini nggak dengar totot wukuk. Itu awalnya kayak gitu. Terus jadi celetukan aja. Terus dibahas, mungkin tuh di Jakarta aja, karena di tempat saya masih ada. Katakan yang jawab orang Bandung tuh, yang jawab orang Surabaya tuh, kan di tempat saya masih ada kok, kayak gitu. Tapi kemudian ini berlanjut, percakapan ini semata masih jadi percakapan yang menyampaikan keresahan saja. Sampailah pada tanggal 11. Pada tanggal 11 itu ada unggahan yang isinya
stop di kendaraanmu ada uang pajakku, stop wuk-wuk, tetot wuk-wuk gitulah. Nah itu kemudian diamplifikasi oleh publik, diamplifikasi oleh banyak orang karena dianggap itu mewakili betul keresahan mereka, kemarahan, kekesalannya gitu. Nah tanggal 11 itulah kemudian perbincangan ini menjadi yang awalnya cuma kekesalan berubah menjadi jangan kasih jalan, kayak gitu. Sampai bikin stiker loh. Sampai bikin stiker, udah nggak usah kasih jalan. Dari tanggal 11 itu. Kemudian kalau kita lihat trennya, sedikit naik pada tanggal naik pada tanggal 10, 11, 10 gitu ya. Turun setelah itu, tapi kemudian tanggal 12 kemarin 12 ya, kalau kita lihat ya. Kalau 11 itu 11 itu cuma sedikit saja, tapi 17 banyak naik itu pada tanggal 2 hari berikutnya. Lalu percakapan terus naik sekarang ini dan belum terlihat ada tanda-tanda penurunan. Artinya publik melihat isu ini kayaknya perlu dinaikin juga untuk dijadikan perhatian gitu. Dan sepertinya memang sudah jadi perhatian ya. Mensesnek udah ngomong dari Kadif Lantas kalau nggak salah. Kakor Lantas Polri ya. Juga udah ngomong tuh kayak gitu. Itu jadi perhatian kayak gitu. Lalu kenapa kira-kira ya masyarakat kemudian menjadikan momentum ini untuk kemudian mengkritisi Philip? Totot wuk-wuk. Salah saya Mas. Kalau kita lihat ya Bang Rizal ini dari 3.000 mention saja ini berhasil menimbulkan atau menghadirkan percakapan hingga 65 juta tadi. 65 juta ya. Betul ada 65 juta. Itu tinggi sekali. Terutama sih yang banyak sekali interaksi itu dihasilkan dari video-video di TikTok. Jadi ya Twitter tentu saja banyak interaksinya, tetapi TikTok yang lebih banyak lagi. Kalau dari sisi interaksi dia lebih tinggi, interaction rate-nya itu lebih tinggi kayak gitu. Dan di TikTok itu kan kebanyakan bentuknya video ya. Komentar-komentar itu kan lucu-lucu sekali, komentar-komentarnya itu betul-betul ungkapan kekecewaan dan gitu, pengguna TikTok juga kan kebanyakan Gensi ya. Apakah memang ini Gensi, suara-suara Gensi didominasi oleh para Gensi? Enggak cuma Gensi aja. Kalau dari Drone Emprit melihatnya kebanyakan apa? Suara Gensi kah, milenial kah, atau ini rata kok, semuanya, iya. Semua kesel berarti ya? Semua kesel. Ketika saya lihat di Facebook, di Instagram, itu notabene beda tuh dengan penggunanya dengan TikTok. Itu sama semuanya, mengatakan hal yang sama. Mereka tahu ada pengecualian. Mereka memahami bahwa ambulan, pemadam kebakaran, lalu jenazah juga Ring 1 Polri, Ring 1 RI itu layak diberikan jalan. Tetapi selain itu mereka bertanya-tanya, belum lagi Philip malah banyak sekali konten-konten di media sosial itu tutut wuk-wuk itu bukan cuma tentang ketika mereka menghadapi macetnya, tetapi juga keluar dari salon, misalkan begitu. Itu apa hubungannya gitu? Atau ada yang bilang tutut wuk-wuk ini kemudian klarifikasi, oh saya tidak ada di dalamnya. Terus itu bawa siapa di dalam mobil itu? Ya? Mungkin Mas Hidayat bisa mengomentari nih. Sebagai pengamat kebijakan publik seperti apa tuh? Salah persepsi nggak sih mengejawantahkan regulasi penggunaan tutut wuk-wuk ini? Iya sebenarnya prioritas jalan itu sudah diatur dengan baik ya di Undang-Undang 22 2009 ya tentang LLAJ ya, lalu lintas dan angkutan jalan. Dan di situ sudah jelas siapa saja yang prioritas, apa warnanya, bagaimana suaranya, itu sudah diatur dengan jelas. Tapi yang jadi persoalan kan sekarang ini orang bisa secara bebas dan mandiri membeli di online alat-alat yang namanya tutut ini. Siapapun bisa beli. Iya, siapapun bisa beli. Kalau Anda punya uang dan Anda ingin mendapatkan privilege, pasang aja. Mungkin orang akan mengira Anda aparat keamanan atau pejabat. Nah, saya kira ini yang kemudian jadi saling berhubungan, berinteraksi sehingga menimbulkan satu kemarahan publik. Dan saya menangkapnya satu suasana ini ada yang dilanggar mengenai keadilan berjalan raya. Bahwa orang menggunakan jalan yang terbatas, terutama di waktu-waktu yang sangat-sangat padat. Tapi ada orang yang meminta privilege, tentunya orang marah. Ya beda konteksnya kalau kita bicara katakanlah 15-10 tahun yang lalu saat jalan-jalan itu masih kosong, orang mau pasang, mau cepat mungkin ya, orang nggak akan protes seperti sekarang. Sekarang ini orang protes karena kapasitas jalan sudah sangat terbatas,
ini jalan macet, tiba-tiba di belakangnya ada tutut wuk-wuk minta jalan. Iya. Nah orang pertanyaan ini siapa? Ya, nah saya kira gerakan yang kemudian jangan kasih jalan itu menurut saya satu respon yang sebenarnya ini harus ditangkap ya oleh para policy makers. Bagaimana sih sebetulnya mengatasi ini? Tapi saya setuju kalau seandainya para pejabat itu mulailah kontemplasi, meskipun diatur ya dalam undang-undang bahwa kalau dia memenuhi tugas negara, dia bisa menggunakan fasilitas itu, tetapi tugas negara ini kan siapa yang bisa kontrol? Tadi kondisinya pejabatnya tidak ada di mobil itu. Standarnya apa dan indikatornya apa? Iya, di dalamnya ternyata ada kucing mau melahirkan, kucingnya pejabat itu. Apa perlu diberikan privilege? Nah ini batasan ini yang menurut saya butuh keteladanan. Oke. Nah keteladanan ini yang sayangnya sedang jarang saat ini oleh pejabat publik kita. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Apakah indikator atau standar dari tugas negara yang diperbolehkan itu seperti apa? Tapi kita jeda terlebih dahulu di Apa Kabar Indonesia Pagi.